siap-siap nak, sebentar lagi saya akan kembali kepada Allah. Sebentar lagi saya akan meninggal. Beliau mengatakan seperti itu. Bahasa Madura, beliau kan mengatakan bahasa Maduranya itu beliau mengatakan, please siap-siap ya nak, kok mati ya, kok parah sih mati ya. Beliau mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan beberapa nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, barokah bulan Ramadan ini. Dan semoga dengan adanya bulan Ramadan ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang tidak pernah patah dalam kasih sayangnya kepada umatnya, sehingga beliau dapat mengangkis diri kita dari lembah yang hina menuju pada alam yang mulia. Ini dinam Islam yang tercinta ini. Hadirin para jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tetap istiqomah. Dalam pertemuan kali ini sekilas kami menjelaskan sosok suatu guru yang mana guru itu selalu melekat dalam hati kami, juga selalu terbenam walaupun mata kami itu ditutup. Pikiran tetap terbayang kepada beliau. Setelah sholat pun selalu kami terbayang kepada beliau. Beliau adalah sosok yang mana menjadi penguat dalam jemaah kami, jemaah Majelis Dzikir Minatul Mati Ilal Nur. Beliau adalah Syekh Umar Hadi Syukri. Syekh Umar Hadi Syukri adalah guru kami, yang mana beliau salah satu penasehat agung. Juga beliau adalah pendorong penyemangat kami dalam istiqomah bertawasul kepada dzurriyyatun Nabi, kepada para habaib, dan kepada para guru-guru kita. Dan beliau yang selalu mendidik dari nol sampai sekarang ini. Alhamdulillah, sampai Ar-Rumman, Majelis Dzikir Ar-Rumman dihadiri oleh salah satu ulama Yaman. Itu barokah dari beliau Syekh Umar Hadi Syukri. Beberapa hari ini banyak ratusan santri, bahkan ada salah satu santri yang masuk bertamu kepada kami, bertanya-tanya, apakah karomah beliau? Pernahkah beliau itu mempunyai karomah? Bahkan pertanyaan yang aneh, kalau toh mempunyai karomah beliau, kenapa tidak masyhur seperti ulama-ulama yang lain, seperti Mbah Maimun Syukur, seperti Gus Dur, seperti Habibuna Sayyidina Habib Umar? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kami, karena ketepatan kami mungkin lebih dekat dari santri yang lain tentang kepribadian. Bahkan beliau sering bertanya-tanya, juga sharing, juga beliau itu sering
menceritakan pribadinya kepada kami, bahkan bercerita tentang aurat, bercerita tentang wiritan, bercerita tentang sambungan, sehingga mungkin semua santri-santri itu, oh coba saya tanya kepada Aruman, mungkin ada yang tahu. Nah, akhirnya kami sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjelaskan Syekh Omar Hadi Syukri. Namun sebelumnya mari kita berdoa semoga beliau Syekh Omar Hadi Syukri dan seluruh keluarganya, bahkan semua sanad-sanadnya sampai ke Sunan Giri, bahkan sampai ke Rasulullah, semoga semuanya dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan para alumni santri semuanya yang dihormati oleh Allah, bahkan semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sosok beliau Syekh Omar Hadi Syukri. Syekh Omar Hadi Syukri adalah sosok ulama yang karismatik. Beliau adalah ulama yang istiqomah, baik istiqomah dalam mengajar, istiqomah dalam aurat, dalam berwirid. Beliau sangat istiqomah. Bahkan beliau itu ketika menjadi imam maghrib, mengimami beberapa santri-santrinya, beliau tidak, walaupun ada tamu siapapun saja, beliau itu tidak berdiri, tidak pindah ke tempatnya, tidak menemui tamu sampai adzan isya. Itu beliau, istiqomahnya beliau. Kami jelaskan istiqomahnya dulu. Mari kita kenang dulu, mari kita ingat dulu bahwa beliau adalah ulama yang istiqomah, titisan ulama yang karismatik. Beliau ketika sudah setelah maghrib berwirid, istiqomahnya seperti berwirid atau berwirid Rizalati, bahkan Thariqat Naqsabandi, beliau tidak bisa diganggu sampai adzan isya. Pernah ada satu santri itu bertamu. Santri itu jauh-jauh dari Bogor bertamu kepada beliau tepat maghrib itu. Ternyata maghrib beliau itu jadwalnya berwirid. Namun santri itu tetap menerobos, diberi peringatan tetap diterobos. Bertanya assalamualaikum kepada beliau. Langsung seketika beliau Syekh Omar Hadi Syukri itu menoleh dan mengatakan, "Inti kurang ajar, antum kurang ajar." Beliau murka. Kenapa murka? Ini perlu kita teliti, bahwa saudaraku. Ini perlu kita teliti, saudaraku. Kenapa beliau itu murka? Tamu itu harus dimuliakan. Ini yang harus kita teliti. Saking enaknya beliau menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, diganggu oleh tamu, oleh santrinya, langsung beliau itu murka, mengatakan kau kurang ajar, karena telah diganggu auratnya. Itulah salah satu ulama soleh, ulama yang istiqomah, yang tidak mau diganggu ketika nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini saja perlu kita curigai bahwa beliau mempunyai karomah. Beliau adalah salah satu waliullah. Kenapa saya berani mengatakan waliullah? Pertama, setiap orang yang soleh, setiap orang yang istiqomah aurat, baik istiqomah dalam berwirid, baik istiqomah dalam mengajar, pasti memiliki karomah. Pasti Allah akan menurunkan istiqomah, yang mana menurunkan karomah, yang mana karomah itu tidak ada yang tahu, terkecuali orang tertentu. Salah satu karomah dari beliau, Allahumma firlahu, ini karomahnya itu aneh. Beliau itu salah satunya adalah sepahit lidah.
tanpa kita sadari, bahkan santri-santri pun bahkan alumni pun tanpa mereka sadari. Kalau beliau itu memiliki sepahit itu. Beliau itu paling tidak setuju kalau santri itu bermain futsal. Sekarang itu kan banyak anak-anak muda itu suka bermain futsal. Bahkan banyak keponakan beliau itu gelar dalam bermain futsal karena olahraga, bukan salah dalam futsal itu enggak. Tapi beliau tidak suka. Kenapa tidak suka? Dikarenakan takut santri itu sudah susah payah belajar masih main futsal sehingga pengetahuannya hilang. Bisa jadi seperti itu. Kembali kepada sepahit tidak. Apa yang terjadi? Beliau pernah melarang, wahai santriku, jangan kau bermain futsal. Ternyata ada salah satu santri yang memaksa main futsal, main bola itu. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi di tengah perjalanan mereka tabrakan. Itu bukan satu santri yang kejadian seperti ini. Ada juga santri ketika bermain bola ada yang patah kaki. Ini adalah bukti karomah dari beliau bahwa beliau itu memiliki sepahit itu. Namun beberapa santrinya, beberapa putranya itu tidak menyadari. Ya mungkin setelah tiada barulah terasa. Itu yang perlu kita ingat, saudara. Semoga kita tetap memperoleh barokah dari beliau Syekh Umar Hadi Syukri. Juga lagi karomah beliau. Beliau itu paling kasihan kepada orang. Paling kasihan kepada orang, paling tidak tega kepada orang. Ini adalah salah satu orang yang sering kasihan kepada orang. Orang yang hatinya selalu tidak tega kepada orang adalah salah satu syarat dari kewalian. Jadi beliau itu memang mengawali. Karena salah satunya beliau itu paling tidak tega kepada orang. Ada beberapa orang dari luar bertamu kepada beliau, bertamu jauh-jauh hanya meminjam uang. Namun beliau tahu bahwa beliau itu orang-orang yang mau ngutang itu tidak akan mengembalikan uangnya, artinya ditipu. Beliau tahu itu seringkali menipu, beliau itu tahu, tapi beliau tetap mengasihinya. Beliau tetap memberikan uang, tidak kembali dengan tangan kosong. Pasti beliau kasih. Ini salah satu karomah beliau. Masya Allah. Akankah santri-santrinya bisa meniru beliau? Juga yang paling teringat dan terbayang di hadapan saya itu tentang beliau Syekh Umar Hadi Syukri. Saya tidak dulu kita sambungkan berdoa kepada beliau. Semoga beliau diampuni oleh Allah dosanya, dan semoga beliau itu selalu mendoakan santri-santrinya untuk yang terbaik. Dan semoga semua santrinya, semua alumni yang pernah berteman dengan beliau, yang pernah nyantri kepada beliau, semoga semua kesusahannya oleh Allah diangkat. Oh, yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Syekh Umar Hadi Syukri. Hadirin rahimakumullah. Ini yang terakhir. Ini adalah peringatan karomah beliau yang sangat berkesan kepada saya. Beliau sewaktu sakitnya kami ada di Surabaya. Saya ada di Surabaya, beliau di Madura. Namun beliau setelah masuk dapat 2 hari di rumah sakit telepon bertanya, saya juga adik saya yaitu Qayyim, Dinul Qayyim.
Namun karena saya masih menjaga jemaah juga menjaga santri, saya tidak langsung turun. Saudara saya Tinul Qayyim yang turun langsung ke Madura untuk menemani beliau. Yang ditanya-tanya itulah Tinul Qayyim, juga saya Nurkholis. Mana Kholis, mana Kholis, mana Qayyim, mana Qayyim, gitu yang ditanyakan oleh beliau. Ini yang sangat terkesan kepada saya dan menjadi juga motivasi kepada saya. Saya pun aneh di sini, kenapa beliau itu menanyakan saya. Banyak ponakan-ponakan, banyak santri-santrinya yang menemani beliau. Akhirnya keesok harinya saya langsung terjun ke Madura melihat kondisi beliau dengan jemaah Ruman bersama-sama. Setelah melihat, ternyata beliau memang kondisinya agak parah. Tapi di dalam kondisi beliau ini, walaupun separah apapun, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Saksinya saya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena selama 3 hari saya ada di rumah sakit. Setelah saya ke Madura menemani beliau, saya tidak diizinkan untuk balik ke Surabaya. Yang anehnya lagi, yang menjadi kebingungan kepada saya sendiri, 1 hari sebelum wafatnya beliau, itu menerpa musibah kepada saya. Beliau adalah sosok guru saya yang lagi sakit, sangat membutuhkan teman, sangat membutuhkan saya. Di sisi lain, anak saya lagi sakit parah. Di waktu malamnya beliau sempat mengatakan pesan-pesan 5 pesan yang disampaikan kepada saya. Di antara lainnya beliau menyampaikan tentang pesantren, tentang anak-anaknya, tentang keponakannya, tentang semua keluarganya, santri-santrinya. Bahkan ada salah satu keponakannya itu sudah menjadi ulama masyhur. Beliau amak namun sempat ditanya dan dipesan, namun kami belum sempat untuk mengatakannya karena kami tidak mampu untuk mengatakan itu. Yang saya sampaikan malam ini adalah, di malam itu perkiraan 2 jam dalam pembicaraan kami secara pribadi. Anehnya juga di dalam satu ruangan itu tidur semua. Hanya kami dengan beliau Syekh Umar Hadi Sukri berbincang-bincang, bertanya-tanya. Bahkan beliau itu sempat mengatakan, Lis, beliau kadang mengatakan Holis, beliau kadang mengatakan Ustaz. Aneh lah, dalam pembicaraan itu beliau sudah mulai aneh. Beliau mengatakan, Lis, siap-siap nak. Beliau mengatakan seperti ini, siap-siap nak, sebentar lagi saya akan kembali kepada Allah. Sebentar lagi saya akan meninggal. Beliau mengatakan seperti itu. Bahasa Madura, beliau kan mengatakan bahasa Maduranya itu beliau mengatakan, Lis, siap-siap ya nak, engkau mati ya, engkau parah sih mati ya. Beliau mengatakan seperti itu. Seketika itu saya tidak bisa mengatakan apapun. Sebelumnya saya menjelaskan aurat seperti ini, keponakannya seperti ini, pesantren seperti ini. Seketika itu saya diam 1000 kata tanpa mengatakan apa-apa. Saya merasa, kenapa beliau mengatakan seperti itu? Sempat saya mengatakan, jangan kau katakan seperti itu wahai guruku. Sampai saya mengatakan seperti itu. Namun beliau tetap, enggak nak, bukan nak. Sebentar lagi saya akan tiada. Sebentar lagi saya akan meninggal. Inilah bukti karomah beliau. Mau meninggal beliau sudah tahu.
Bahkan beliau mengatakan, ini Lelis, nyawa saya ada di sini, sudah ada di sini. Beliau sudah mengatakan seperti itu. Beliau sempat mengatakan seperti itu. Masya Allah. Masa Allah beliau sampai mengatakan seperti itu. Itu adalah sebuah karomah dari beliau. Karomah ulama yang jarang dimiliki oleh ulama lain adalah mengetahui yang mau meninggal. Mautnya diketahui itu jarang sama sekali. Hanya saja saya pernah mendengar adalah orang tua dari Habib Syekh. Beliau ada karomahnya, salah satunya mengetahui yang mau meninggal, harinya, tempatnya beliau tahu. Ini loh Syekh Umar Hadi Sukri, beliau mau meninggal sudah kan. Itu di waktu malam, perkiraan jam 2 sampai jam setengah 4, sampai jam setengah 4. Bahkan beliau itu mengatakan itu sampai meneteskan air mata. Jarang-jarang selama hidup saya melihat tetesan air mata yang keruh. Hanya di waktu malam itu beliau mengatakan, Masya Allah, sangat terenggang dalam hati saya. Selalu saya ingat, ketika saya mau tidur ingat selalu perkataan beliau. Beliau mengatakan, beliau yang selalu mengatakan, saya mau mati. Beliau mengatakan seperti itu. Itulah sebuah karomah beliau. Mungkin di istiqomahnya aurat, di istiqomahnya mengajar, beliau itu oleh Allah diangkat, diturunkan karomah oleh Allah, diangkat derajatnya, diturunkan karomah sehingga Allah buka menjadi kasyaf, tahu akan meninggalnya kapan. Sehingga beliau itu mau meninggal kira-kira kurang 15 menit. Beliau memanggil saya. Saya ada di luar bersama putranya Kiai Aidillah, berbincang-bincang. Di waktu itu saya bingung mau pulang ke Surabaya. Kenapa? Karena anak saya sakit parah. Saya kebingungan dalam berpikir itu. Akhirnya beliau itu manggil saya. Setelah saya dekat dengan beliau mengatakan, Ustaz, jangan kemana-mana, temani saya. Beliau mengatakan seperti itu. Bahkan perkataan itu ada suatu alumni yang menyaksikan perkataan itu. Seketika itu saya ingat pesan tadi malam itu, bahwa saya akan mati, nyawa saya sudah ada di sini. Saya ingat di waktu itu. Namun saya tidak saya ceritakan semua kepada keluarganya. Akhirnya saya temani. Pas ketika 3 menit kemudian beliau mau ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi baru nafas beliau itu tidak terhalang. Itulah tanda-tanda beliau bahwa beliau adalah karomah, bahwa beliau adalah min auliyaillah. Beliau adalah salah satu wali Allah yang karomahnya masih disimpan oleh beliau. Semoga kita dapat barokah beliau, dan semoga kita semua, utamanya semua santri dan semua alumni, juga muhibbin beliau, juga jamaah Majelis Dzikir Ar-Rumman selalu bersambung dengan beliau, selalu mendapatkan barokah beliau. Jadi himbauan saya yang terakhir bagi alumni dan bagi santri, juga muhibbin semua jemaah Ar-Rumman, jangan lupa ketika berdoa, ketika mau membaca Fatihah, ketika mau berdoa apapun, akhiri dengan perkataan bijahi Syekh Umar Hadi Sukri. Insya Allah semua doa sampean, semua kesusahan sampean, kerawatan sampean di dalam kehidupan ini akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan sampai lupa dalam bacaannya bijahi Sayyidina Muhammad,
dan tambah lagi bijahi Syekh Omar Hadi Syukri radhiyallahu an. Cukup sampai di sini penyampaian malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat kepada semua muhibbin, terutama kepada jami'il muslimin wal muslimat. Kurang lebihnya takut ada perkataan yang tersinggung atau perkataan yang tidak enak didengar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.